Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pribadi akan mengaturkan perihal tentang berhala yang ada dalam diri yang tak pernah kita sadari. Ya, masa dalam diri kita ada berhala? Tidak masa, emang benar adanya, nyata adanya, fakta. Contoh, ketika kita mengikuti kemauan alam pikir kita, ketika kita mengikuti kemauan perasaan kita, ketika kita mengikuti kemauan akal dan imajinasi kita, tidak kita sadari bahwa kita sudah menyembah berhala yang ada di dalam diri. Itulah berhala-berhala yang selalu bertengger. Maka daripada itu, mari kita bandul berhala itu dengan berkikir nafas, yaitu menyebut ismu ja atau ismu adom dalam bab tauhid, yaitu asma Allah yang paling mulia, Hu Allah. Nah, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang tak pernah kita sadari, sebenarnya kita telah menyembah berhala. Kenapa bisa? Ya, contoh ketika kita mau melamar bekerja, santai, karena di satu perusahaan itu ada saudara kita yang menjadi seorang personalia. Nah, itulah yang menjadi berhala, saudara kita yang kita yakini bisa memasukkan kita kerja di perusahaannya. Banyak contoh-contoh lainnya. Ketika kita menghayalkan sesuatu yang belum terjadi, tapi tidak ada fakta dan nyatanya, berarti kita sudah menyembah berhala, yaitu hayalan itulah berhala yang kita sembah. Maka dengan keistiqomahan kita dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah sekali-kali kita mendua kepada Allah dalam hal apapun, karena banyak yang tidak kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Seyogianya kita harus benar-benar artil atau waspada terhadap gejolak-gejolak yang ada di dalam diri yang selalu mendorong kepada kemusyrikan. Maka janganlah sekali-kali kita mengikuti arah pikiran, maunya perasaan atau imajinasi akal. Kadang disebut, woi, dia yang brilian. Namun kita sadari dulu, ini dari Allah, lurus ke Allah, apa kita berbelok daripada kehendak Allah? Jika kita berbelok kepada kehendak Allah, berarti kita menyembah berhala yang ada di dalam diri kita, yaitu pikiran atau kehendak diri kita. Nah, jarang sekali kita menyadari dalam kehidupan kita sehari-hari itu seakan-akan ini dari Allah. Nah, dengan filter atau mampu membeleng diri kita dengan kesadaran, saya yakin kita tidak akan pernah terkecoh
antara kehendak Allah dan kehendak diri, yaitu menyembah selain daripada Allah, yaitu menyembah berhala yang ada dalam diri kita. Nah, jadi kita nih harus benar-benar waspada dalam belajar ketauhidan yang sebenar-benarnya. Maka tancapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jangan sampai la ilaha illallah itu di mulut saja, tapi tanamkan, menembus ke dalam jiwa, lurus kepada Allah. Nah, kadang kita mengucap, saya yakin kepada Allah dan selalu bersandar kepada Allah, itulah tauhid. Tapi di dalam hati terbersit suatu keinginan, satu kehendak, suatu cita-cita, maka itulah kita sudah menyembah kepada berhala. Karena cita-cita, keinginan, dan kehendak diri itulah berhala yang ada di dalam diri. Kalau memang lurus kepada Allah, tidak terbersit di dalam hati ini suatu kehendak atau keinginan apapun, tapi tetap lurus kepada Allah dan selalu bersandar hanya kepada Allah dan selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah, tidak memikirkannya lagi, tidak mengharapkannya lagi. Nah, apalagi mengeluh ketika doa kita tidak terkabul. Nah, disitulah letak ketauhidan yang sempurna, adalah selalu lurus kepada Allah dan bersandar hanya kepada Allah tanpa mengharap apapun, apalagi mengeluh dalam melakoni pentas kehidupan di panggung dunia fana ini. Nah, mari kita sama-sama menyadari dan mengenali beraneka macam berhala yang ada di dalam diri kita. Semoga kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar ketauhidan yang sebenar-benarnya. Kita tanamkan, tancapkan tauhidul iman di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu lalu mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengikuti alam pikir, alam rasa, dan alam akal atas kehendak dan ide-ide ego diri kita sendiri. Nah, cukup sekian apa yang pribadi sampaikan saat ini, semoga bermanfaat bagi diri pribadi serta bermanfaat pula bagi teman, saudara, sahabat Kang Darman Desa dimanapun berada, khususnya saudara, teman, sahabat, sesama jemaah zikir nafas sadar Allah dimanapun berada. Usikum bitaqwallah. Akhir mukalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap lurus kepada Allah dan sadar Allah.